Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kami berdoa saudara senantiasa penuh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Juru Selamat. Saudara terkasih, kalau kita membahas tentang bangsa Israel, ada satu pertanyaan, siapakah pemimpin besar ketika bangsa Israel keluar dari padang gurun selain Musa? Namanya adalah Harun. Saudara terkasih, Harun tidak masuk ke tanah perjanjian karena peristiwa ketidaktaatan di Meriba. Dan saudara, ketika tahun-tahun terakhir bangsa Israel berada di padang gurun dan sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian, maka meninggallah Harun. Bilangan 33 ayat ke-38 saya akan bacakan buat saudara. Ketika itu, Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Maka meninggallah Harun, pemimpin besar bangsa Israel, ketika mereka berada di padang gurun. Sesuai dengan janji Tuhan, bangsa Israel akan dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara terkasih, setelah meninggalnya Harun ini, maka terjadilah sebuah peristiwa yang sangat mematikan dan menelan banyak korban jiwa dari bangsa Israel ketika di padang gurun. Tidak lama sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 21 ayat 4 sampai yang kelima. Inilah peristiwanya saudara. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Saudara terkasih, bangsa Israel karena sebuah perjalanan yang panjang di tengah padang gurun, mereka menjadi putus asa karena ini sebuah perjalanan yang sangat-sangat melelahkan selama 40 tahun. Kelelahan fisik, dan ini adalah sebuah penderitaan. Dan pada waktu itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang lain, yaitu Musa. Mereka protes dan mereka melawan Tuhan, bahwa mereka berkata, lebih baik kami tinggal di Mesir daripada mengikuti kehendak Tuhan mau masuk ke tanah perjanjian. Tapi faktanya mereka menderita begitu lama di padang gurun. Dan saudara, peristiwa protes dari bangsa Israel kepada Tuhan dan kepada Musa ini, Tuhan menghukum mereka. Bilangan 21 ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Inilah yang terjadi saudara. Saudara, ular tedung adalah ular yang sangat berbisa. Ular ini adalah ular gurun yang begitu berbahaya. Bila tergigit ular ini akan mengalami rasa sakit yang luar biasa, rasa panas, rasa terbakar, serta kematian yang tidak tertangani dan sangat-sangat mematikan. Peristiwa ini menelan banyak sekali korban, saudara. Dan saudara, dengan banyaknya korban yang meninggal dunia, yang mati waktu itu, maka bangsa Israel ketakutan. Dan mereka datang kepada Tuhan, meminta ampun, dan mereka bertobat terhadap apa yang baru saja mereka lakukan, protes, melawan Tuhan, dan memberontak kepada Tuhan. Bilangan 21 ayat yang ke-7, saudara. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau itu Musa. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan melimpahkan anugerah pengampunan kepada bangsa Israel.
Dan kita akan melihat kemurahan Tuhan atas pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan menghukum mereka dengan ular tedung, tetapi Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Tuhan juga menyediakan jalan keselamatan supaya bangsa Israel tetap hidup dan selamat waktu itu. Begini jalan keluarnya, saudara. Bilangan 21 ayat 8 sampai yang ke-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi saudara, waktu itu ketika ular-ular tembaga datang dan membunuh banyak orang Israel, inilah jalan keluar yang diberikan Tuhan melalui Musa. Supaya Musa membuat sebuah ular tembaga, dibuat oleh Musa, dipahat, dibentuk oleh Musa. Dan ular tembaga buatan ini Tuhan memerintahkan Musa untuk diletakkan pada sebuah tiang. Nah saudara, barang siapa yang memandang ular tembaga ini yang ada di tiang yang dibuat oleh Musa, ia akan tetap hidup dan selamat. Itulah jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu ular tembaga yang diletakkan pada sebuah tiang. Nah saudara, kurang lebih 1 tahun setelah peristiwa ini, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Peristiwa itu bahwa setiap orang yang memandang ular tembaga ini diletakkan di tiang dan dibuat oleh Musa, ia akan selamat. Saudara, setahun setelah peristiwa ini sudah selesai, maka bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara terkasih, peristiwa tentang ular tembaga ini muncul kembali di dalam perjanjian baru. Pada suatu kali ada seorang pemimpin agama Yahudi yang rindu untuk belajar dan diam-diam mendatangi Yesus. Kenapa dia diam-diam? Supaya dia tidak ketahuan oleh orang lain, karena dia adalah seorang pemimpin Yahudi. Namanya adalah Nikodemus. Dan terjadilah diskusi antara Tuhan Yesus dan Nikodemus membahas tentang keselamatan dan hidup kekal. Kemudian Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 membahas tentang keselamatan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengangkat kembali cerita tentang ular tembaga bangsa Israel dan Musa. Tuhan Yesus tahu persis sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, Nikodemus pasti tahu betul peristiwa ini. Ketika membahas tentang keselamatan, Tuhan Yesus mengangkat kembali cerita ini, bahwa sama seperti bangsa Israel yang waktu itu diserang oleh ular tedung, ketika mereka memandang ular tembaga yang dibangun, yang dibuat oleh Musa, yang diletakkan di tiang, setiap bangsa Israel yang memandang itu, mereka akan selamat. Dan seperti itu juga keselamatan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika berdiskusi dengan Nikodemus, bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ular tembaga buatan yang ditaruh di tiang, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama peristiwanya dengan bangsa Israel dan ular tembaga, bahwa setiap bangsa Israel yang memandang ular tembaga di tiang ini, mereka akan tetap hidup dan selamat, dijauhkan dari ular tembaga yang berbisa. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus berkata, maksudnya bahwa dosa itu akan selalu membawa kematian, bahwa ular tembaga yang digantung di tiang oleh Musa ini seperti bayangan Yesus Kristus disalib yang menanggung dosa dan memberikan jalan keluar keselamatan bagi kita semua. Keselamatan adalah keselamatan yang kekal.
Dan saudara, setelah Tuhan Yesus menceritakan ayat ini, maka muncullah satu ayat yang begitu terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pemberontakan bangsa Israel itu membawa maut, bahwa dosa melawan Tuhan, pemberontakan kepada Tuhan itu selalu berujung kepada maut, sama seperti bangsa Israel yang memberontak, dan mereka berujung kepada maut karena ular-ular tedung itu. Tetapi ketika mereka memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa, mereka akan selamat. Sama seperti kita yang hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa. Tetapi ketika kita memandang Kristus yang disalib itu sebagai jalan penebusan bagi dosa pelanggaran kita semua, maka kita akan menerima keselamatan dan jaminan hidup yang kekal. Saudara terkasih, saat ini kita sudah masuk ke bulan Desember, di mana kita akan merayakan banyak sekali perayaan-perayaan Natal. Marilah kita bersama-sama bukan hanya merayakan Natal, tapi mengingat kembali tentang keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia lahir untuk kita, tetapi tujuan besarnya adalah Yesus menjadi jalan keluar sebagai juru selamat bagi kehidupan saudara dan saya. Natal berbicara tentang dosa yang membawa maut, tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah sumber yang memberikan keselamatan. Saudara terkasih, pada pagi hari ini, selamat menyambut perayaan Natal pada bulan Desember. Mari terus mengingat dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang menebus setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur hidup kami telah ditebus dan diberikan jaminan yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau sediakan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar kepada kami. Dan kami mengangkat tangan untuk bersyukur untuk kasih-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa biar firman yang sudah kami dengar itu masuk ke dalam hati kami, dan kami terus selalu memandang Tuhan sebagai sumber keselamatan dan juru selamat pribadi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.